Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Ketum, teman-teman yang ada seluruh Indonesia. Hari ini kita hadir di dalam rangka pemantapan Prarakernas. Sekali lagi sebelum saya memulai ini, saya sapa dulu yang kami hormati Bapak Ketum, Bapak Advokat Ropaun Durambe, Master Advokat, yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketum DPP Pradin dan jajaran DPP dan seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan melakukan Zoom tentang pemantapan Prarakernas, ya. Jadi pemantapan ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita menuju Rakernas. Oleh karena itu perlu ada masukan dari teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia ini, sehingga Rakernas yang akan kita laksanakan nanti sekitar tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 sukses selalu. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan kata pengantar dan masukan dari Bapak Advokat Ropaun Durambe, Master Advokat Ketum Pradin. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 14 WIB. Terakhir kita tutup Prarakernas ini tentunya dalam rangka persiapan dan untuk Rakernas yang akan kita gelar tanggal 29, tanggal 30 di Jakarta. Untuk Rakernas kali ini sangat luar biasa. Beberapa anggota Pradin meminta, sebelumnya jauh-jauh hari sudah mereka meminta Rakernas Pradin ini kita gelar jangan lagi seperti yang tahun kemarin. Ini benar-benar pure murni membahas rapat kerja yang akan kita gelar. Jadi oleh karena itu kita tidak mengundang pejabat-pejabat, tidak perlu mengundang hal-hal yang lain. Makanya nanti mulai dari pagi sampai siang sampai sore kita akan menghimpun suatu pendapat yang brilian tentunya untuk kita wujudkan Pradin kita ini ke depan. Kemudian saya pertimbangkan permintaan para anggota itu memang tepat sekali. Namanya pun Rapat Kerja Nasional. Kemudian pembebanan pada organisasi advokat tentang RUU yang sekarang sudah ramai diperbincangkan. Tentu dalam hal ini Pradin sebagai organisasi tertua akan memberikan paling terbaik draft yang akan kita ajukan ke Komisi 3 DPR RI dan Kementerian Hukum RI. Nah, oleh karenanya saya dambakan, saya harapkan kepada seluruh anggota Pradin, kita rapat kerja ini benar-benar berkonsentrasi yang nantinya selesai kita Rakernas memperoleh suatu keputusan yang kita harus dapat pertanggungjawabkan. Karena boleh saya katakan pengalaman saya pada waktu membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
kita belok ke kanan, tapi yang menentukan belok ke kiri. Nah, di sini bagaimana sikap kita, kekuatan kita ke depan. Apabila draft ataupun RUU yang kita ajukan ini diabaikan seluruhnya. Itu yang penting. Dari segi politik hukumnya demikian. Makanya oleh karena itu, benar-benar kali ini Rakernas Pradin ini hanya pure anggota seluruhnya yang didambakan, kita harapkan kita bahas bersama. Dan saya sudah persiapkan pidato sambutan saya, narasi saya nanti saya sampaikan. Karena kali ini pun saya tidak pernah bernarasi itu pakai naskah, tidak pernah. Untuk kali ini saya siapkan. Saya siapkan kata sambutan saya nanti sudah selesai, saya perbuat sedemikian rupa. Selain daripada itu juga saya takut terganggu konsentrasi juga karena cucu kesayangan saya lagi gangguan kesehatan. Sekarang lagi posisinya ada di Penang. Makanya pada saat pikiran saya tenang, langsung saya menulis. Saya perbuat untuk terbaik. Nah, sesuai dengan tema kita, menyongsong RUU Advokat meluas dilalui kebebasan dan kemandirian advokat. Temanya, subtemanya itu ada 4. Esensi kebebasan dan kemandirian advokat dalam draft RUU Advokat. 2. Urgensi pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif berbasis masyarakat. Ketiga, peran advokat Pradin sebagai pendamping hukum di tingkat desa dan kelurahan. Keempat, roadmap Pradin dalam pengawalan RUU Advokat dan penguatan layanan hukum desa. Yang 4 subjudul ini juga sudah saya siapkan oret-oretannya, makalahnya, bersifat ilmiah tentunya. Dengan RUU Advokat yang kita usung nanti, kita serahkan, kita bahas, kita sempurnakan pada saat Rakernas, sedang diedit. Sudah pengeditan yang dilakukan oleh Advokat Bader, sekarang masih di komputer dia. Karena target saya, subtema advokat yang 4 poin ini makalahnya sudah siap, bersama nanti RUU, draft RUU yang akan kita bahas, jadi ada 5 untuk pemantapannya. Dari RUU Advokat ini juga nanti bersama-sama akan dikirim pada grup. Mudah-mudahan bisa di-share di HP saya. Tolong nanti, tolong saya harapkan, saya dambakan, agar bahan Rakernas ini di print out. Saya ulangi sekali lagi, yang nanti mungkin sore hari ini paling lambat besok pagi, bahan Rakernas kami sudah share di grup Pradin. Mudah-mudahan bisa saya broadcast, tapi nggak tahu, kendala kadang-kadang dari WhatsApp ada hambatan. Mudah-mudahan bisa saya share di WhatsApp ke HP masing-masing. Oleh karenanya saya dambakan, saya harapkan supaya lebih berbobot, ada waktu dan peluang. Bagi yang hadir di Jakarta sangat didambakan tentunya. Kendati pun tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal, bisa juga dia memberikan pendapat. Nanti bahannya yang tadi 4 subtema berikut dengan draft RUU Advokatnya kita siapkan dalam bentuk PDF. Tolong di print out. Saya ulangi sekali lagi, tolong di print out, dipelajarin, sehingga nanti di Rakernas sudah membawa catatan masing-masing, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang harus diperbaikin, mana yang harus diganti, dan sebagainya.
Karena para organisasi advokat sangat mendambakan karya-karya Pradin ini. Jadi mereka nanti ikut dengan kita. Itu tujuannya. Tapi namun demikian bagi kita tidak berbangga hati, berkepala besar, tidak. Tapi di sini adalah untuk kelangsungan profesi advokat ini ke depan, bagaimana yang paling terbaik. Itu yang sesungguhnya. Karena kalau saya pribadi, saya sudah capek 20 tahun berjuang melawan kejoliman. Sekarang terjawab sudah bahwa perjuangan yang saya perjuangkan 20 tahun ini, sekarang realisasinya ada rancangan Undang-Undang Advokat untuk revisi terhadap Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, ini yang penting saya dambakan, saya harapkan kepada seluruh anggota Pradin. Tidak terkecuali. Tolong dipelajari, jangan tidak. Karena ini adalah produk kita, bukan produk Rambe. Produk bersama. Yang sekarang yang sedang diediting sama advokat Bader, itu yang saya himpun dari semua anggota. Kurang lebih ada 200 halaman pendapat-pendapat para anggota Pradin yang saya himpun dan sudah saya bukukan itu semuanya. Nah, sekarang nantinya kita selesaikan, kita sempurnakan, tentunya koreksi pendapat kalian seluruh anggota Pradin, sampaikan aspirasi pendapatmu untuk kebaikan profesi advokat ini ke depan. Itu yang perlu saya harapkan, saya dambakan mengenai Zoom kita pada siang hari ini. Sesungguhnya itu yang perlu untuk diketahui bersama. Dan yang tidak hadir dalam room ini, di sini di room ini saya lihat baru 40 orang dari sekian ribu. Nah, namun demikian tolong itu disampaikan kepada mereka yang tidak hadir supaya ngeprint. Habis di print, dipelajarin. Jadi zaman digital sekarang, apapun elektronik ini, nggak ada lagi main seperti zaman dulu lagi. Panitia menyiapkan bahan mau dibahas, apa yang dibahas, apa mau dibahas. Karena zaman elektronik sekarang ini, kita manfaatkan, kita akan sampaikan bahan-bahannya. Jadi, oleh karena itu, panitia tidak menyiapkan lagi nanti, hanya menyiapkan pulpen catatan. Itu yang kita perlu saya beritahukan, supaya kita tidak ketinggalan zaman, kita biasakan memakai elektronik yang sudah digital dimanapun berada, seperti yang kita lakukan sekali melalui Zoom. Nah, sehingga tanggal 20 Agustus nanti di Cipul sehari, kemudian kita lanjutkan nanti ulang tahun Pradin di Hotel Grand Cokro juga full sehari. Memang benar untuk kali ini Rakernas betul sangat kita dambakan hasilnya berbobot. Itulah kira-kiranya saya sampaikan kepada seluruh anggota Pradin yang saya banggakan. Dan saya mohon doanya, cucu saya Sejuangan Rambe diberikan keringanan penyakit yang dia nginap sekarang. Ada posisinya di Penang, sedang perawatan. Mudah-mudahan cucu saya ini bisa dapat memperoleh dan pulih kembali kesehatannya seperti sedia kala. Amin. Hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh anggota Pradin atas perhatian dan doanya. Saya dambakan dan saya ucapkan terima kasih. Amin. Dan, amin. Ya Allah, amin ya Allah. Dan terakhir kepada seluruh anggota Pradin, saya bangga kepada kalian semua. Sedianya saya angkat tangan, tapi dengan keputusan kalian bersama dengan mengumpulkan dana sedemikian rupa, kita transparan. Alhamdulillah sudah terkumpul lebih daripada yang diharapkan. Dapat terlaksana semuanya.
Bagi saya sebenarnya pribadi, saya ulangi sekali lagi, selama ini kalau saya tidak mendapat musibah, bagiku nggak ada masalah. Tapi karena ini sangat kepepet keadaan, terpaksalah ini kita lakukan. Nah, sekali lagi, saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih, atensi kalian, perhatian kalian kepada Pradin, dengan bantuan sumbangannya bisa terkumpul seperti yang sekarang ini, sudah 160 anggota Pradin yang menyampaikan bantuannya, kontribusinya pada kegiatan Rakernas ini. Saya kira demikian. Saya serahkan kembali pada Pak Sekjen, mungkin ada yang mau disampaikan, dan waktu tolong saya harapkan tidak lebih daripada 1 jam dari sekarang, karena kami masih mau merampungkan semuanya. Terima kasih, lanjut. Terima kasih Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Ketum yang telah memberikan pengantar ya. Sebelum kita alihkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, sekali lagi kami mengundang kepada anggota Pradin, anggota Posbakumadin, anggota Gradin Pawin di seluruh Indonesia untuk hadir ya, hadir di Jakarta ya, di Hotel Ciputra dan Hotel Grand Cokro ya, tanggal 29 dan tanggal 30 ya. Kami berharap untuk hadir. Jadi tidak ada, kami berharap bahwa kehadiran Bapak-bapak adalah melalui Zoom. Jadi belum kepikiran kami ke arah sana dulu. Kami berharap Bapak-bapak dan rekan-rekan hadir langsung, tidak melalui Zoom. Tapi belum ada rencana kami Zoom dulu. Tapi kami berusaha untuk Bapak-bapak hadir. Kekuatannya berapa saja kami siapkan untuk kehadiran Bapak-bapak. Ya, supaya ini juga adalah ajang kita bersilaturahmi, ajang kita saling tukar-menukar ilmu pengetahuan, ajang kita untuk menambah ilmu pengetahuan juga. Ya, itu sekali lagi, itu yang bisa saya informasikan. Sebelum saya memberikan kepada teman-teman, saya mohon masukan dari Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Morton. Silakan. Silakan Pak Morton L. Tobing. Dan rekan semua. Salam hormat juga untuk Pak Ketum dan jajaran pengurus DPP Pusat. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan kantor saya atau Indonesia Balita menyampaikan turut prihatin atas sakit yang dialami oleh Pak Ketum. Kami berdoa kiranya Tuhan menerima agar dokter dan seluruh obat yang dipakai untuk kesembuhan semuanya direstui dan diberkati oleh Tuhan. Jadi, Pak Sekjen, hubungan dengan apa yang kita saya memberi pendapat dalam hal ini, saya hanya berkeinginan dan meminta seluruh rekan-rekan anggota Pradin sebanyak mungkin bisa mengikuti acara Rakernas kita dan kemudian juga menyiapkan apa-apa yang disebutkan oleh Ketum, ditambah lagi bahan-bahan yang dalam pikiran yang bakal kita bawa waktu pelaksanaan Rakernas nanti, sehingga mutu dari Rakernas itu dapat kita rasakan dan berguna bagi bangsa dan negara. Itu dulu Pak Sekjen. Baik. Terima kasih Pak Wakil Sekjen yang telah memberikan masukan. Kami mohon masukan juga dari Bapak Budiman Baginda Sagala. Dipersilakan, Pak. Pak Budiman Baginda Sagala, dipersilakan. Ketua Dewan Penasihat Pradin, Bapak Budiman Baginda Sagala, dipersilakan. Oke.
Jadi belum ada tanggapan. Sekarang kami mohon tanggapan, masukan dari teman-teman. Silakan. Yang pertama, silakan. Pince open mute. Baik, mohon Oke, izin, Pak Pince, Pak. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat buat seluruh rekan-rekan anggota Pradi di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai masukan Pak Sekjen. Yang pertama itu adalah usulan saya supaya tertibnya acara Rakernas besok, tapi aspirasi dari seluruh anggota yang hadir itu tersampaikan. Nah, perlu kita buat sebuah mekanisme yang tepat agar tidak terlalu banyak hal-hal yang bersifat drama, begitu ya. Jadi saya mengusulkan agar setelah nanti draft di-share ke seluruh anggota, draft yang versi punyanya Pradin, masing-masing membaca atau memprint out, kemudian membuat catatan apa yang ingin disampaikan atau diusulkan di dalam RUU Advokat tersebut. Tapi pada saat acara Rakernas, seluruh anggota yang ingin menyampaikan draft usulan atau draft perubahan pasal atau perbaikan pasal yang sudah ada draftnya itu disampaikan secara tertulis dan dibacakan di muka forum. Jadi tidak asal cuap-cuap. Nah, bukti tertulisnya nanti disampaikan ke sekretariat atau ke Pak Sekjen. Nah, itulah sebagai bahan pertimbangan untuk sebagai masukan. Itu yang pertama, Pak Sekjen. Yang kedua, usulan saya, karena list yang ada saat ini itu kan baru sebatas list anggota yang berkontribusi untuk acara Rakernas. Tetapi seberapa kekuatan anggota dari acara Rakernas besok yang akan hadir itu kan belum terbaca. Apakah tidak sebaiknya karena kurang lebih waktunya 1 minggu lagi itu dibuatkan list juga terkait dengan anggota yang akan hadir pada acara Rakernas tersebut dan acara ulang tahun Pradin ke-60 gitu loh. Sehingga kita tahu panitia pun bisa mempersiapkan sedemikian rupa seberapa besar sih anggota yang akan hadir di acara Rakernas tersebut. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pince. Sekalian nanti kita tanggapi. Silakan yang lain. Budiman, siapa tahu mau memberikan sepatah dua kata, Bapak. Pak Budiman Baginda Sagala, Ketua Dewan Penasihat. Silakan Pak Budiman. Apakah sudah terhubung? Iya. Oke, belum. Silakan yang lain. Ya, teman-teman, mungkin kita sepakati dulu ya, supaya menjadi catatan kita ya. Apakah yang hadir Zoom ini akan hadir nanti di Rakernas, supaya langsung kita list ini. Silakan dibuka dulu. Saya meminta Agus, pertama Agus Sumenep akan hadir. Silakan dibuka mic-nya pojok kiri supaya bisa saya list dulu. Nanti akan meminta list di grup lagi. Pak Sekjen, ini kan di recording, nggak usah sampai di absen satu persatu. Yang Oke, penting baik. nanti di recording ini semua di absen nanti. Oke. Insyaallah hadir. Insyaallah hadir. Oke. Berarti kita sepakat yang hadir di Zoom ini adalah hadir semua dalam
di waktu Rakernas. Silakan Pak Budiman Baginda Sagala sudah terhubung kayaknya. Silakan. Karena percuma juga kita bahas sekarang belum eksekusi. Atau teman-teman yang lain dulu, silakan. Apa masukan lagi tadi itu? Ada masukan dari Pak Pinje. Ya, Pak Samiran, hendaknya- Samiran, silakan Pak Samiran. Buka, Samiran, silakan. Buka dulu mute-nya, buka mute di pojok. Pojok Belum kiri dibuka bawah. Pak Samiran. Silakan Pak Samiran. Tadi sudah angkat tangan, sudah hand. Ya. Kok enggak? Silakan. Ayo Pak Samiran. Oke, kayaknya belum terkonek sinyalnya Pak Samiran. Thomas, silakan Thomas, ada masukan? Thomas. Pemboai. Halo. Silakan. Silakan Thomas. Halo. Yang Bisa halo itu suara siapa? saya? Oh ya, oke. Apakah sudah tersambung Pak Budiman Baginda Sagala? Silakan. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semua anggota yang hadir dalam Zoom ini. Saya terima kasih. Kita sudah beberapa kali ada pertemuan melalui Zoom mengenai Pra-Rakernas. Ya. Kalau saya lihat sampai minggu yang lalu sudah bagus sekali kita melihat pertama mengenai rancangan atau rencana mengenai RUU advokat, itu bagus. Sebagaimana saya katakan, kita di Rakernas ini jangan terlalu fokus mengenai RUU advokat, tapi banyak segudang pikiran kita mengenai kemajuan Peradin. Kalau cuman RUU advokat, kita bentuk aja tim perumus cukup. Buat apa kita Rakernas? Hanya untuk RUU advokat. Saya berpikiran selama ini sudah banyak kita rancang untuk kita kerjakan. DPP Peradin ikut mengenai berbagai masalah. Jadi saya pikir itu yang harus kita kembangkan. Seperti minggu lalu, banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, Mahkamah Desa Kelurahan, ya, seperti yang kita merancang selama ini. Apalagi dengan ada Posbakum Desa Kelurahan. Ini perlu kita bicarakan apa sikap kita tentang hal ini. Yang kedua, kita tahu verifikasi terdekat mengenai pembentukan OBH terakreditasi. Saya pikir kita jangan diam saja. Kita buat langkah-langkah. Ya. Jangan baru ada 100 OBH, itu tidak memuaskan, apalagi begitu banyak anggota Posbakumadin tersebar di seluruh Indonesia. Di Palu sekarang merencanakan ada 2 OBH lagi, yaitu OBH Sigi Bromaru
dan OPH Morowali Utara. Itu kalau saya lihat dari anggota-anggota Posbakum di daerah itu sangat antusias. Nah, saya kira itu perlu kita dukung. Ya, sampai di mana kinerja mereka. Jangan gagal lagi. Kita nggak mau ikuti Pak Prabowo gagal sampai 3 kali, 4 kali masih biasa-biasa saja. Kemudian, kenapa? Ini pertanyaan penting. Kenapa DPC Peradin itu seolah-olah kalau nggak dibangunin, nggak mau bangun. Terdiam. Urus KTA aja saja di anggotanya tidak tahu. Apalagi disuruh menghitung berapa jumlah yang aktif anggotanya. Mereka tidak tahu. Nah, di mana ini sebenarnya penyakitnya? Jangan DPP sudah bangunkan, lalu ditinggal tidur lagi. Ini banyak pengalaman. Ya, mudah-mudahan Bandung ya bisa jalan, Jawa Barat ya. Anggota Jawa Barat itu banyak sekali. Ya. Coba kita apa? Demikian juga yang tempat lain. Ya. Jayapura juga. Sudah saya lihat sudah nggak ada gerakan lagi. Tidak ada niat lagi untuk membangun lebih besar di sana. Jadi mereka udah cukup begitu-begitu saja. Ya, begitu juga Gorontalo udah mati. Bagaimana ini Gorontalo? Banyak, saya nggak usah baca satu persatu. Karena semua daerah itu saya udah alami. Nah, ini maksud saya di Rakernas, cobalah kita pikirkan. Ya, jangan hanya kita mengeluh. Ya, coba kita pikirkan. Nah, bila perlu kita bentuk panitia, terutama SC. Siapa ketua SC di apa ini, di panitia ini? Saya belum tahu. Cobalah dibikin tim perumus setiap permasalahan itu, sehingga nanti mudah di Rakernas. Begitu. Saya kira mungkin kalau kita godok, kita diskusikan, ya, tapi saya kira nggak cukup 1 jam ya. Bagaimana nanti ini arahnya ini? Ya, coba dia buat tim perumus di setiap permasalahan itu. Mungkin lebih gampang nanti. Begitu. Jadi gitu Pak Anan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Iya. Dari Papua dulu, Papua. Silakan. Jakarta ini. Papua, silakan Papua. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, terkait dengan apa yang saya baru dengar yang dikatakan oleh Pak Baginda Segala, Pak Budiman, itu sangat betul. Nah, terkait dengan di Papua ini, saya juga sangat mengharapkan mengenai conveyor wheel. Ini sampai saat ini saya sudah melakukan langkah-langkah yang memang bagaimana cara supaya saya bisa mempertemukan rekan-rekan yang ada di Jayapura ini, khususnya Peradin ini, anggota Peradin, tapi itu toh sangat-sangat tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatukan rekan-rekan yang ada di Jayapura susah sekali. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya sudah adakan pendekatan ke teman-teman, tapi apa yang saya terima juga tidak bisa. Oleh sebab itu, di dalam Rakernas nanti saya mohon dari Ketua Pak Ketum, mungkin ada kebijakan lain untuk di Papua dulu. Karena kita melihat bahwa ini masing-masing sudah berjalan. Artinya tidak ada kekompakan lagi. Mereka jalan masing-masing. Terkait dengan Posbakum juga, Ketua Posbakum juga, Posbakum Madin juga di Papua sini juga tidak pernah
dia melakukan langkah-langkah lain untuk bagaimana untuk cara penanganan perkara-perkara yang kadang ada perkara yang penunjukan langsung oleh pengadilan itu diberikan pada kami, tapi kantor sampai saat ini Pos Bakomadin juga itu tidak ada sampai saat ini. Kadang ketika perkara itu masuk di kami, ketika majelis hakim tanya, kami hubungi dengan ketua Pos Bakomadin, dia sampaikan bahwa pakai alamat KTP saya saja, padahal kantor seutuhnya itu tidak ada. Jadi mohon saya minta dari Pak Ketum ada kebijakan nanti ketika kita di Rakernas nanti. Mungkin dari saya seperti itu. Terus kemudian yang paling utama juga terkait dengan Mahkamah Desa, saya sendiri yang melakukan. Saya sudah bertemu dengan para kepala desa, ada beberapa kepala desa di sini. Mereka sangat antusias. Tetapi ketika saya sudah koordinasi, langkah yang mereka sampaikan ke saya itu tidak berjalan. Mereka cuma janji-janji saja. Begitu. Dan saya sendiri yang melakukan, tidak ada teman-teman lain yang mendampingi saya yang lakukan sendiri. Mungkin begitu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan. Ayo Pak Sekjen. Mana Sekjen ini? Sekjen minta masih di mute Bapak, izin. Mohon dibuka mute-nya Pak. Pak Hanan masih di mute. Masih di mute lagi tuh, Hanan, masih di mute. Dibuka dulu. Ya, lanjut. Oke, terima kasih pada Pak Thomas ya yang telah memberikan masukan. Apa yang disampaikan tadi nanti akan ditanggapi sekalian oleh Pak Ketum. Apakah nanti pada Rakernas itu akan diputus atau bagaimana, nanti akan diinformasikan sama Pak Ketum, nanti ditanggapi sekalian. Yang lainnya silakan. Kita punya waktu lagi sekitar 20 menit lagi. Silakan. Izin. Silakan. Terima kasih. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketum dan Pak Sekjen, dan disampaikan oleh Pak Budiman Sagala tadi, bahwa di dalam nah, bagaimana menuju seperti konsep yang disampaikan oleh Pak Budiman Sagala untuk menentukan tim-timnya itu di dalam Rakernas ini kan kita sudah menyampaikan ada tim 9 yang akan menggodok semua regulasi yang kita bicarakan ini. Untuk itu, di dalam rancangan undang-undang advokat ini, setelah saya membaca di dalam rancangan undang-undang advokat ini harus betul-betul diteliti benar. Undang-undang advokat ini seakan-akan kita Pradin ini tidak ada apa-apanya. Dan saya mohon kepada tim 9 nanti harus benar-benar ditelaah dan dicermati secara benar. Jangan ada yang ketinggalan seperti yang tahun 2013 itu. Tahun 2013 pernah ada oknum yang bermasalah dengan Pak Rambe, Pak Ketum, karena saya juga turut menampingi di dalam permasalahan itu sampai di Polda. Agar hal ini tidak terulang lagi. Dan di dalam rancangan undang-undang advokat ini, seperti Mahkamah Desa itu, di dalam Rakernas ini saya harapkan di dalam Mahkamah Desa itu, saya karena pernah berpengalaman membentuk Pos Bakum di Bekasi pada tahun 2013. Dari pengalaman pakai itu pernah saya rasakan. Dari Mahkamah Desa itu untuk Jakarta Utara bisa saya jalankan.
Cuma kewenangan itu belum diberikan kepada saya. Kalau ada kewenangan, kita bisa jalankan itu. Apapun tantangannya, saya bisa hadapi. Seperti halnya di Bekasi dulu, tantangannya cukup berat. Untuk menghadapi tantangan itu, saya jalankan. Akhirnya, Posbako Bekasi bisa jalan sampai hari ini. Jadi, dengan rakernas ini, kita bisa menentukan orang-orang mana yang bisa meneliti secara benar rancangan undang-undang advokat ini secara baik. Terima kasih saudara-saudaraku dan rekan-rekanku. Semoga di dalam rancangan undang-undang advokat ini bisa membuahkan hasil yang terbaik bagi kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris yang telah memberikan masukan. Teman-teman ya, pada rakernas nanti akan diputus oleh Pak Ketum apakah diperlukan tim 9 apa tidak. Karena apa? Karena rancangan daripada undang-undang advokat itu sudah sekian persen sudah jadi, tinggal penyempurnaan daripada anggota. Jadi itulah makanya kita butuhkan teman-teman hadir di rakernas itu untuk penyempurnaan saja, ya. Ya, karena undang-undang itu sudah sekian persen itu sudah rancangan itu sudah jadi gitu. Jadi itu yang bisa saya informasikan. Silakan yang lain lagi. Samiran. Pak Samiran, silakan. Oke, yang lain lagi. Pak Samiran ditutup dulu hanunya. Ya, oke. Atau teman-teman yang lain? Sebelum saya berikan kepada Pak Ketum untuk menanggapi daripada pertanyaan-pertanyaan tadi atau tanggapan tadi. Ya, karena kita punya waktu sampai dengan jam, kalau di sini jam 4, di sana jam 3, lagi 15 menit. Saya akan mau menyerahkan kepada Pak Ketum inti daripada tanggapan atau pertanyaan daripada rekan-rekan itu, Pak Ketum, yaitu dari Pak Budiman Baginda Sagala bahwa OBH itu mohon untuk digalakan. Kita pada rakernas itu jangan hanya terpaku pembahasan rancangan undang-undang advokat. Selanjutnya pembahasan Mahkamah Desa itu tetap kita jalankan lagi, dan DPW itu mohon diaktifkan. Begitu juga dari Papua juga ya, Thomas tadi ya, apakah karena untuk Konferwil itu agak sulit karena mungkin karena jauh daripada tempatnya masing-masing, apakah nanti di rakernas itu akan langsung diputus secara aklamasi atau apa, nanti akan ditanggapi oleh Pak Ketum. Begitu juga Kris juga tadi itu sudah memberikan masukan juga tentang apakah dibutuhkan tim 9, dan dari Pince yaitu apakah perlu kita mulai hari ini kita list anggota yang hadir. Demikian, silakan Pak Ketum memberikan masukan. Baik, terima kasih kepada para anggota Pradin. Saya bacakan awal tadi pembukaan sudah saya sampaikan, saya jelaskan. Nih, apa ini? Awal tadi sudah saya terangkan bahwa subtema kita ada 4 poin yang kita harus bahas nanti dalam rakernas. Saya kira apa tadi yang disampaikan masukan-masukan terakhir di dalam naskah di sini ada 4 nih. Ada di sini, sudah ada. Sudah ada. Nanti kalian dapatkan nanti, makanya saya harapkan, saya dambakan 1001
pertanyaan dalam Pradin ini akan terjawab di dalam makalah ini. Maka sudah ada di sini semua. Ini yang penting, makanya saya katakan, nanti kalau sudah di-share, tolong di print out, sudah jelas di semuanya. Sehingga nanti tinggal berikan masukan-masukan untuk kebersamaan. Tidak akan pernah hidup advokat itu single fighter, nggak pernah itu. Kecuali dulu si Budiman, saya. Itu untuk kami single fighter. Tapi dengan perkembangan peradaban zaman yang ada sekarang ini, nggak mungkin lagi advokat itu single fighter, nggak. Sudah jauh itu. Nah, yang 4 tadi subtema kalau kalian lupa. Pertama itu sudah jelas dengan judulnya Esensi Kebebasan dan Kemandirian Advokat dalam RUU Advokat. Ini sudah ada. Kalian tinggal telah baca, tolong disempurnakan. Kedua, urgensi pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif berbasis masyarakat. Mungkin nanti di sini bisa juga kalian pelajari, kalian kembangkan untuk kita praktekkan ke depan. Ketiga, peran advokat sebagai pendamping hukum di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini pun sudah ada di sini. Jadi kita di Rakernas tidak lagi seperti Rakernas biasa seperti tahun kemarin, enggak. Ini sudah saya katakan, ini kita full day. Keempat, roadmap Pradin dalam pengawalan RUU Advokat dan penguatan layanan hukum desa. Jadi semua rangkaian itu ada hubungannya dengan RUU-nya, dengan program Pradin itu sendiri, apa yang kita canangkan kita lakukan, hambatan-hambatan selama 1 tahun terakhir ini disinilah nanti kita tuangkan, kita bahas, kita perbincangkan pada Rakernas. Sudah saya katakan tadi, peluang kita sangat besar untuk menyatukan, apalagi yang namanya tadi seperti di Papua, fungsi DPW tidak jauh sekali dengan DPP. Demikian juga DPC. DPC juga hal yang sama. Susah sekali. Nggak mengerti saya di Pradin ini kok terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang ada di luar sana itu. Itu yang saya nggak suka. Dan saya antipati itu. Nggak mengerti saya. Pengurus itu bukan untuk dilayani. Pengurus itu untuk melayani. Bingung saya. Janganlah penyakit-penyakit yang dari OA-OA yang ada di luar sana itu dibawa ke Pradin ini. Jangan. Sini kembali saya katakan kebersamaan. Apalagi kita ini jelang RUU Advokat ini disahkan nanti menjadi undang-undang advokat. Waduh. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, Pradin bisa berantakan. Kenapa? Karena saling tarik menarik kepentingan di sini. Sini saya dambakan, saya harapkan kepada anggota Pradin, nanti mungkin setelah selesai kita Zoom ini, kita buatkan daftar listnya di grup. Tolong diisi nama-namanya yang akan hadir untuk memudahkan kami juga menyiapkan persiapan kehadirannya. Karena tempat Jakarta lagi sulit dan susah. Hotel aja cuma dapat sehari, nggak bisa continue. Nggak seperti kita pada waktu tahun-tahun kemarin. Mungkin ini pengaruh dari ekonomi. Ekonomi sulit berjalannya sekarang. Oleh karenanya saya dambakan kepada anggota Pradin mengenai 4 subtema yang kita lakukan ini benar-benar pegangan kita untuk ke depan. Untuk masa depan kalian, bukan masa depan Pradin. Masa depan anggota, bagaimana mensejahterakannya. Bagaimana menjalankan profesinya tidak keteteran. Bagaimana supaya dapat uang banyak. Saya ulang sekali lagi, bagaimana supaya anggota Pradin itu dapat uang banyak. Makanya saya dampakkan, saya harapkan ini bagi kita juga pembelajaran. Terkhusus mengenai RUU Advokat yang ada. Seperti awal tadi sudah saya jelaskan. Kita akan menyusun draft RUU yang akan kita sampaikan ke Komisi 3 DPR RI dan Kemenkum. Tapi kan di sini perlu dan sangat anggota Pradin itu sendiri harus paham. Jangan tidak paham. Jangan nggak mengerti produknya sendiri.
Kan nggak lucu, kan diketawain orang. Gitu loh yang saya maksud. Kalau mengenai tim 9, tim berapapun, nggak jadi masalah. Justru nggak perlu pakai tim. Sekarang kan sudah elektronik. Sudah canggih semua sekarang. Ada yang tidak cocok, sampaikan. Tertulis, pasal sekian, coba dipertimbangkan demikian. Kita akan periksa kita. Sehingga draft RUU advokat yang akan kita serahkan ini benar-benar perfect dan sempurna. Itu tujuannya. Itu. Jadi, kita menyusun RUU advokat itu bukan hanya sekedar seudel-udel. Kita pakai sistematika. Pakai pedoman sesuai dengan ilmiah. Nah, mungkin nanti juga akan saya share kepada kalian bahwa draft RUU advokat itu sedemikian rupa kita buat untuk memenuhi kebutuhan kita masa depan supaya tidak terulang. Nah, seperti tadi juga saya katakan, kita wanti-wanti bila mana terjadi. Karena kita ini kan bukan pelaku. Yang melakukan pembahasan itu yang berkuasa di Senayan sana. Di Senayan sana sekarang ini benar-benar sudah seperti kembali jilid 2 Orde Baru. Sudah sulit untuk kita berinteraksi dengan baik. Nah, jadi draft RUU advokat yang sekarang diselesaikan sama Pak Badar tinggal mengeditnya itu melalui analisis dan revisi draft rancangan undang-undang advokat dan organisasi advokat 2026. Sini ada semuanya. Semua melalui analisis. Tapi justru saya katakan, mari kita belajar. Kalaupun tidak belajar, minimal mempelajari, mengetahui produknya sendiri. Nah, inilah salah satu contoh yang saya dambakan, saya harapkan kepada para anggota Peradin itu bisa berkiprah, bisa langgeng, dan bisa profesional menjalankan profesinya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi tantangan-tantangan ke depan sangat besar sekali dan persaingan-persaingan sangat ketat. Saya yang selalu memikirkan kalian, tapi mungkin diri kalian pun tidak pernah sejauh itu apa yang dipikirkan oleh DPP Peradin. Itulah kiranya yang saya dapatkan, saya sampaikan kepada para anggota Peradin yang saya banggakan. Sampai kita bertemu hari Sabtu dan Minggu di Jakarta. Kalau bisa Jumat juga kita sudah ada di sini. Mungkin nanti di situ pun bisa. Tapi secara seremonialnya kita buka tempat resminya pada hari Sabtu tanggal 29. Untuk membahas yang 4 rancangan tadi, nanti mungkin komisi-komisi kita akan buatkan komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Setengah hari bahas masing-masing sudah terkumpul, setengah hari lagi menyampaikan pendapat. Di mana kurangnya, mana lebih, dan seterusnya. Saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan melalui Zoom ini pencerahan bagi kita bersama, kita dapat rasakan kenikmatan kebaikan organisasi ini masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Lanjut, Sekjen. Ya, Tutup terima sekalian. kasih. Pak Sekjen, sedikit Pak Sekjen. Silakan Pak Budiman. Bisa saya bicara sedikit lagi? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya sebenarnya rindu sekali berbicara seperti ini mengenai kesiapan kita ini dari ketua panitia Rakernas tahun 2026. Karena saya mau sampaikan kepada SC supaya dari awal membentuk tim, ya, tim perumus untuk hal-hal yang kita bahas, ya. Karena seperti saya katakan tadi, di bidang pendidikan saja, ya, kita sudah rancang dari dulu pendidikan paralel, prodi advokat, program master advokat, ya, itu juga jangan kita tinggalkan. Karena dengan demikian itu saya lihat salah satu
memperbesar organisasi kita. Jadi itu di samping itu kita harus jangan tinggalkan bahwa memperbesar Pradin itu adalah Posbaku Madin di daerah, ya, terutama yang terakreditasi. Jadi tidak ada salahnya kita bentuk sebanyak-banyaknya dalam waktu dekat ini. Jadi tolong kepada tim perumus nanti supaya nanti kita memasuki ruangan mereka sudah siap itu semua dan tidak perlu semua anggota bisa kumpul satu tim perumus, ya, supaya ada 5 atau 6 tim perumus, silakan masing-masing bergabung di situ. Demikian, terima kasih. Baik Pak Budiman, Baginda Sagala, semua apa yang Bapak sampaikan kami catat, nanti kami akan sharing dengan Pak Ketum, dengan pengurus-pengurus lain ke depannya. Ini, ya. Ini kalau kerja juga, jangan semua Pak Ketum. Baik. Ya, terima kasih Pak Budiman. Ya, yang jelas semuanya akan tercatat dan akan dibahas apa yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Budiman. Teman-teman, jadi ada 2 yang akan kami minta untuk teman-teman nanti isi. Yang pertama adalah tetap ada list kontribusi, yang kedua adalah list kehadiran. Mohon yang hadir ini mohon langsung nanti diisi, nanti dipandu oleh Bang Is nanti setelah Zoom ini selesai, ya. Dan selanjutnya untuk menutup daripada Zoom ini, sekali lagi kami mengundang di seluruh anggota Pradin, anggota Posbaku Madin, Gradien Pawin di seluruh Indonesia untuk hadir dalam Rakernas tanggal 29 dan 30. Jadi kehadiran Bapak-Bapak kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Zoom ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.